makanya tugas saya ini menjaga, bukan menjaga Gunung Arjuna ya, dengan sabar dan tekun di lereng Arjuna itu saya bersama dengan Persatuan Spiritual Nusantara akan membuat film, nanti itu judulnya Misteri Gunung Arjuna. Seru itu ya. Seru itu ya. Iya. Itu mudah-mudahan nanti ya gayung bersambutlah dengan ilmuwan, dengan ini ada pertanyaan terkait dengan dunia pewayangan ya. Minta penjelasan dari yang jadi makna dari gunungan dalam pewayangan itu bagaimana? Iya. Gunungan itu, tolong di sawan jigo itu hampir gunungan itu lagi tak terang nih ya. Itu udah, ini nanti adik-adik viralkan ke forum internasional biar orang luar negeri pada kesini ya. Nah, kalau kita lihat wayang Purwo sebelum dimulai selalu ada ini di tengah gini, lalu jejer deng itu 3 kali tak tak tak, setelah itu begini, lalu Pak Dalang megang ini pucuknya gini, biasanya baca mantra. Di sini ditelak itu ada air suci gini kan, tak, baru jejer ini. Nah, makanya gunungan itu yang balik itu mesti merah sama biru. Merah itu api, biru itu air. Jadi sebenarnya air itu dulu api. Tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Kan seperti itu ceritanya di agama-agamanya. Gunungan ini adalah menceritakan Gunung Arjuna. Oh, Gunung Arjuna. Ya. Dan pintunya kerajaan masih ada sekarang di Singosari. Dworopolo 2 ini masih ada. Makanya kalau adik-adik ke Singosari lihat Dworopolo itu seperti bayi, gede, kira-kira 3 meter. Tangannya, kakinya, jempolan-jempolan jeriginya itu persis bayi. Dan ini jamangnya, ikat kepalanya tengkorak semua. Artinya apa? Bukan kok leluhur kita itu tukang mangan uang, enggak itu fitnah, itu enggak bener itu. Enggak bener. Jadi setelah manusia punah, jadi tengkorak kabeh, barulah berdiri negara baru, bayi sing jenenge Kerajaan Hestino. Nah, waktu itu Sang Brahmana, kalau nggak salah, maaf ini ya, di dalam buku nggak ada soalnya. Saya mencoba bertanya kepada sang pelaku sendiri, lalu dibisi lama-lama nulis gitu loh ya. Namanya Romo Singo Simoro Wonokerto. Setelah jadi raja jejuluk Parikesit, Prabu Parikesit Simoludro. Nah ini, dan Prabu Baladewa itu nanti yang akan menceritakan tentang ini, terjadinya zaman kurun waktu ke waktu. Jadi kalau ada bencana alam kesana kemari, itu adalah proses konsekuensi logis dari prinsip kehidupan manusia dan alam semesta yang satu sama lain sebenarnya harus saling menunjang. Kalau ada adik pergi ke gunung-gunung, misalnya di Gunung Lawu ya, di sana itu ada manusia gaib deh. Saya pernah itu ya bersama dengan Mbak Rani, bersama dengan siapa salah satunya Pak Tobing, orang Batak ikut ya. Bisa diceritakan yang pengalaman mistis selama di Gunung Lawu seperti apa ya? Ya, ini khusus Gunung Lawu ya. Iya. Jadi begini, saya berangkat ke Gunung Lawu itu gara-gara Mbak Maharani Swita tadi itu, waktu saya pidato di Diponegoro, zaman Diponegoro itu dideketi Mbak Rani, Pak, kenalkan saya Maharani Swita, ini bapak saya, Bapak Gatot Puger. Rumah saya di Ciledug. Saya disuruh nganter bapak naik ke Gunung Lawu. Begitu. Nah, terus karena dengan bapaknya ndak ikut karena gemuk ya. Bapaknya agak gemuk, so itu Pak Tobing yang ikut ke sana. Berangkat naiknya dari Cemoro Sewu. Begitu sampai
Kalau sekarang istilahnya pos ya, pos pertama itu sudah dijemput oleh jala. Disebut oleh jala gitu, mendahului kita jalannya. Umpama dijemput ya nggak karuan, berjalan di tengah alas, belum pernah ke sana, dijemput oleh jala. Sekian meter nunggu kita terus. Nah, karena saya bawa Pak Tobing tadi itu yang gemuk, orangnya kan tidak kuat naik, tidak pernah naik gunung. Saya ikut Pak Tobing, kalau pernah jangan, nanti berat gitu. Pak Jati yang kecil aja kuat kok, saya gede gini nggak kuat. Akhirnya tak pegang sabuk tak eret-eret. Sebentar lagi diam gitu. Leret, sungguh mati, saya mati di sini mau daripada gini. Saya bilang gitu, tidak boleh, biarin, saya lebih baik mati. Ya lah zaman mati enak, saya gotong ini loh sulit. Saya gotong zaman turun nanti itu. Akhirnya sabuk saya pegang. Jam 5 sore dari Cemoro Sewu sampai atas itu jam 2 siang. Padahal biasanya kalau jam sore itu jam 7 misalnya, ke atas itu orang-orang paling-paling sampai di sana ya jam 7 pagi, jam 8 sudah sampai. Ini sampai jam 2 siang. Di sana udah banyak orang yang kemah. Terus, loh, ini bagaimana sih komandannya kok malah di sini? Loh, komandan apa, Mas? Loh, yang ada pidato-pidato di Jalan Diponegoro itu Jakarta kan Pak Jati ini. Tadi malam diserbu Pak, banyak yang mati itu, banyak meninggal itu. Jumlahnya nggak karuan itu. Itu waduh, saya betul-betul nggak ngerti, saya betul-betul nggak tahu gitu. Ya, ternyata saya menyelamatkan Mbak Rani tadi itu. Iya. Terus padahal ibu saya di Blitar, Mbak Rani di Jakarta, dan sama sekali tidak pernah ketemu. Terus saya renung lama-lama, siapa yang dimaksud ibu itu ya? Ternyata Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Ibu Mas Selatan itu kalau saya dalang, kalau saya pidato itu mesti dijangkung, ya istilahnya dijangkung, ditungguin. Saya dalam mesti nungguin. Ini pernah ada peristiwa di Wlingi. Di Wlingi itu begini. Kecamatan Wlingi terlalu luas, desanya yang sebagian itu dimasukkan Kabupaten Blitar. Nah, nanggap wayangnya dalangnya saya, gitu. Nah, terus siangnya itu ibu-ibu yang jadi peladen masak itu ada yang kesurupan. Anu loh ya, nanti kalau Mbah Ayu katanya Ibu Ratu, saya itu manggil saya itu Mbah Ayu, katanya saya itu wanita. Kalau Mbah Ayu nanti dalang, Pak Dalang mulai itu jam 9 harus dimulai. Saya senang kalau beliau dalang tuh nonton, saya senang. Ya lucu tapi enggak ninggali pakem masih utuh gitu loh. Nah, karena itu acara kabupaten kan yang atur protokoler, lapor sama panitia, dimarahi sama panitia. Kita nggak ngurusi orang kesurupan, urusan Pak Bupati. Ada pidato pertanggungan jawab, pidato keuangan, pidato gini. So, takut tuh semua ya. Terus betul. Kalau saya gitu maksud saya jam 9 dimulai, nanti meskipun jejer break, dilanjutkan acara nggak apa-apa, dilanjutkan nanti nggak apa-apa gitu. Setelah itu dia hujan lebat, waduh, padahal waktu itu musim ketiga. Kalau sekarang ketiga dan hujan kan nggak bisa ditebak ya. Kalau dulu masih rutin ketiga ya ketiga. Hujan lebat, wah, puting beliung munyer, terop itu mumbul deh. 20 meter ke sebelah kiri, payung, wayang semua, basah semua, yogo basah semua. Terus, wah bagaimana ini? Ya sudah ya, akhirnya saya tergantung panitia toh. Di sana kan banyak cari pinjaman wayang. Akhirnya pinjaman wayang ditoto lagi, dianu lagi, jam 2:30 itu baru mulai. Jadi enak saya. Biasanya dalam jam 09.00 buyar jam 5, itu jam 2:30, jam 5 buyar. Bayarannya tetap. Oh ini ya yang sering komunikasi sama Ibu Ratu Mas ya? Ya, ini saya kalau sering ke selatan di hari-hari tertentu, dan saya pernah memoto beliau. Ya. Bisa ditunjukkan ya? Ya, jadi saya pernah memoto beliau
Waktu itu di pantai dekatnya Balikambang. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu saya moto. Saya hanya bakar dupo 3, terus saya mohon kepada Sang Maha Kuasa. Duh Gusti, Sih Paduka dalem suwun dosa druka kula nyuwun pangapunten. Kawula nyuwun palilah paduka sowan ngarsa dalem Ibu Ratu Mas ing Laut Kidul. Mugi-mugi kula dipun parengaken nyuwun tondo bilih beliau menika wonten nggih wonten minangka panutan penjaga NKRI secara umum. Mama bahasa sekarang itu. Saya foto keluar dari laut itu. Kayak ada anu apa? Sayapnya bersinar gitu. Bersinar. Nah. Bersinar. Nah, sejak itu saya mulai tekun lagi untuk anu. Karena sejak dulu, sejak apa? Ini gambarnya ini kalau saya bersila dengan adik kandung saya nomor 11, Mas Toto di Blitar ini. Ini di sana saya mesti atur sujud. Kalau saya atur sujud itu pasti membawa sesuatu. Bunga-bunga sederhana aja. Nggak punya uang 5.000 ya 2.000 beli bunga apa adanya. Nggak punya uang yang metik bunga-bunga pinggir jalan itu sebagai etika dan sopan santun aja ya. Tuh, tapi ternyata beliau itu di dalam Alkitab pun ada, di Injil itu ada. Ditulis di Injil itu sebagai the Queen of the South Sea. Seorang ratu dari Laut Selatan. Itu di Injil ada. Dan kalau di negara Cina itu beliau itu disebut Dewi Kuan Im. Makanya saya itu Dewi Kuan Im ya saya simpen bagus itu ya. Itu ada yang dulu gede gini karena punya 2 yang butuh duit ya tak lego deh, tak lego gitu ya. Itu.